Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, balik lagi di opini obrolan pagi ini bersama Mama Kiki. Ma, nggak terasa nih ya, ini udah di segmen terakhir nih. Oh gitu ya? Iya, kayak gitu. Nah, berlanjut mungkin dari karakteristik tadi yang Mama sudah sampaikan, ya, harus ceria, mungkin harus bagaimana, harus lebih rileks, harus lebih santai gitu. Dari Mama sendiri untuk latihan membentuk karakteristik itu seperti apa? Kalau dari Mama sih, Mama pengen penyiar itu yang jelas bisa bertahan dengan vokal yang ada ya, sebab teknik dari latihan vokal itu kan kadang-kadang bisa dibentuk atau memang dia sudah punya ya, alami, jadi natural, Anugerah ya, iya ya? udah anugerah gitu ya, ya seperti Mama lah gitu kan, tidak bermain dengan teknik di perut atau di tenggorokan ya, jadi sudah dia natural aja keluar, sudah mempunyai basic vokal yang bagus dan itu harus dipertahankan. Jadi kita bisa membentuk karakter itu sendiri kalau kita harus banyak belajar, dan pelajaran yang harus kita cari dalam penyiar itu adalah selalulah belajar dari stasiun TV, stasiun radio lain, atau boleh juga belajar dari penyiar-penyiar TV. Tinggal membedakan, mengaplikasikannya kita di radio. Di radio. Iya. Jadi jangan kita belajar monoton sendiri. Walaupun pada prinsipnya kita mempunyai prinsip jadilah diri sendiri. Iya, karakter masing-masing. Iya, jadilah diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Tetapi untuk belajar, untuk menambah ilmu kita boleh kok melihat di TV kita kan, terus mendengarkan di radio lain, misalnya kan, sekedar untuk memperkaya diri referensi kita sendiri. Dari penyiar-penyiar lain. Betul, referensi itu penting ya. Gitu. Kalau Mama sendiri ada nggak idola Mama? Kalau idola Mama dulu mungkin nggak tahu, tapi kalau zaman-zaman Ibu Kevsta itu tahu ya. Saya itu idolanya Anita Rahman. Anita Rahman. Iya. Penyiar juga, penyiar senior ya. TVRI Jakarta. Oh iya. Iya. Nah itu kalau idola saya idola itu. Ya. Iya. Kenapa mengidolakan Anita Rahman? Nah itu kalau berbicaranya tuh sama Mama gitu loh. Terlalu banyak puitisnya gitu kan Anita Rahman tuh ya. Kalau dari RRI-nya Mama itu Pak Sambas Omari, mungkin dulu itu pasti tahu itu ya. Nah itu Olan Sitompul itu termasuk guru Mama di RRI dulu tuh. Menjadi idola juga ya untuk Mama. Menjadi idola. Ya? Dan Mama serap nih ilmunya banyak-banyak. Karakter suara dia itulah yang menjadi karakter aku sekarang gitu. Jadi enak bahwa sebenarnya penyiar itu menjanjikan kalau kita tekuni. Ya, kita harus belajar terus. Baik menambah wawasan, memperkaya perbendaharaan kata. Karena dari penyiar kita bisa dipilih menjadi MC. Iya, benar. Ketika di MC itu juga menjanjikan kalau kita menjadi betul-betul MC yang profesional. Kemudian kalau kita bagus suara, memadai wajah, menjanjikan juga bisa ditarik di televisi. Jadi sebenarnya fondasi pertama itu jadi penyiar tuh bisa melangkah kemana-mana. Dan peluangnya akan ada terus banyak, iya. Gitu ya. Nah, menjadi public speaker, bisa menjadi seorang podcaster yang luar biasa. Tapi jangan menjadi itu aja, harus ditambah profesionalnya. Iya, benar. Itu. Dan terus belajar intinya. Dan juga. Terus belajar, tidak akan pernah berhenti, ya. Nah, dan terakhir nih Ma, harapan Mama mungkin untuk radio, untuk para penyiar-penyiar juga yang mungkin baru mau belajar, dan pemirsa opini juga yang mungkin melihat pagi ini bagaimana obrolan kita gitu kan, serunya dan menariknya obrolan kita pagi ini. Khususnya untuk pemirsa opini yang mencintai tentang siaran ya, jadilah penyiar itu penyiar yang mempunyai karakter, yang mempunyai vokal suara yang bagus dan pintar berimprovisasi sehingga tidak jenuh,
dan belajarlah berbicara dengan baik, dengan menguasai public speaking, sehingga kita disenangi. Kalau kita perbendaharaan kata-kata kita itu aja, kadang-kadang kita sulit juga dipakai. Stuck juga di sana ya, Iya. Maya, ya. Jadi jangan sampai di situ. Kita harus berlatih terus memperkaya, harus mengetahui isu apa yang terjadi tentang Up to date, pariwisata. Iya, istilah sekarang harus update ya. Nah, jadi tentang perkembangan tidak aja daerah tapi harus keluar itu dibutuhkan bagi seorang penyiar, bagi seorang master of ceremony juga. Karena kita ketika sudah di belakang mic, kita tidak monoton hanya mempersilahkan pendengar mendengarkan lagu aja, tapi kan kita harus memberikan informasi tentang apa yang terjadi, perakiraan cuaca, sehingga orang yang mau melangkah ini bukan berarti mengundurkan diri nggak jadi, tapi dia kan harus sedia payung, Benar. sedia jas hujan, begitu. Nah, itu kan suatu informasi yang sangat berharga bagi masyarakat pendengar. Jadi kebutuhan seorang penyiar itu harus peka dengan hal-hal yang seperti itu. Misalnya kita penyiar nih, kalau mandi jangan lupa gosok gigi. Gosok gigi, di rumah nggak ada Pepsodent. Nah, pasti dia beli kan. Jadi enaknya jadi penyiar seperti itu, dan enak sekali jadi penyiar tuh. Mama punya pengalaman loh yang lucu. Apa gitu. tuh? Nah, itulah enaknya jadi penyiar gitu. Nanti kamu jadi penyiar deh. Iya, siap. Kalau disenengin orang, sering dikasih makanan gitu. Terus ada yang kalau dulu sering disuratin kan. Tiba-tiba dipanggil gitu kan. Ini penyiar radio, ini penyiar terus, TVRI. Kalau sekarang di WA gitu dikirain mama masih muda, belian. Jadi sering dimain, sering diajak makan gitu loh gitu. Jadi enak jadinya lah gitu. Dan sampai sekarang juga memang jam terbang itu tidak pernah salah, Maya. Pengalaman Mama sampai sekarang pun terlihat memang luar biasa dari obrolan kita pagi ini gitu. Nah, itulah tadi kembali kepada rasa percaya diri aja. Kalau kita tidak confident, kalau Mama tidak percaya diri, usia aku yang sudah sekian masih juga tampil di TV gitu. Masih juga tampil di atas panggung. Suaranya tidak berubah dari dulu kayaknya. Belum ada vibranya. Jadi yang dibutuhkan hanya confident deh. Siap. Semuanya ya, buat semua pemirsa opini gitu, tanamkanlah rasa percaya diri itu. Karena dengan rasa percaya diri kita akan menjadi orang yang sukses. Oke, terima kasih Mama. Terima kasih informasinya, terima kasih edukasinya juga. Semoga para pemirsa opini bisa dapat mengambil banyak ilmu dari pagi ini gitu ya. Dan untuk para pemirsa TVRI, terima kasih atas perhatiannya. Saya Kelana Sudula pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Sampai jumpa dan jangan lupa saksikan opini setiap pagi di TVRI Bengkulu. Bye-bye.